Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM A1E119090. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Jambi dengan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perihal simulasi atau ilustrasi dari praktek kegiatan layanan konseling kelompok. Mata kuliah layanan konseling 1 diampu oleh Bapak Nelia Harji Gurji Sutasati dan Bapak Freddy Sarman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersedia hadir mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan bimbingan dan konseling yang kita telah rencanakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersedia hadir dan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan bimbingan dan konseling yang kita telah rencanakan. Nah, ada baiknya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang akan diperkenalkan adalah nama, kelas, serta ciri khas positif dalam diri kalian. Perkenalkan, nama saya Dini Parasti, kelas 8 SMP. Sikap positif dalam diri saya orangnya percaya diri. Perkenalkan, nama saya Marisa, saya kelas 8 SMP. Ciri khas dalam diri saya orangnya pendiam. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Dima Pratama, saya kelas 8 SMP. Sikap positif dalam diri saya orang ramah. Perkenalkan, nama saya Muflikatur Rosida, kelas 8 SMP. Sikap positif dalam diri saya orangnya pemalu. Perkenalkan, nama saya Puspayuna Mulan, kelas 8 SMP. Sikap positif dalam diri saya orangnya mudah bergaul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, sikap positif saya berani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pratama, kelas 8 SMP. Sikap positif dalam diri saya orangnya pemalu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Gundari, kelas 8 SMP. Sikap positif saya jujur. Panggil datang ke sini adalah untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling. Adapun kegiatan bimbingan dan konseling itu adalah suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang membahas masalah pribadi dalam kelompok melalui dinamika kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling ini adalah untuk yang pertama itu melatih diri kalian berkomunikasi dan menanggapi permasalahan atau kalian belajar mempelajari sudut pandang dari orang yang mengalami suatu masalah. Terus yang kedua itu tujuannya adalah melatih diri kalian untuk percaya diri menyampaikan permasalahan yang kalian hadapi. Selanjutnya adalah belajar menghargai pendapat dari orang lain. Selanjutnya menambah wawasan diri kalian, dan yang terakhir itu mengentaskan masalah yang kalian hadapi. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini ada azas-azas yang dianut. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Artinya apa? Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita rasakan di sini tidak boleh disebarluaskan ke dunia luar. Artinya cukup kita ketahui di dalam kelompok ini saja. Jangan sampai orang-orang yang tidak mengikuti kegiatan ini tahu. Jadi cukup kita saja yang tahu ya. Tidak boleh sampai ke dunia luar. Selanjutnya ada yang namanya azas kesukarelaan. Artinya tanpa paksaan. Tidak ada paksaan dari orang lain untuk kalian mengikuti kegiatan ini. Jadi kalian dengan sukarela datang ke sini mengeluarkan apa masalah yang kalian hadapi. Selanjutnya adalah azas keterbukaan. Jadi di sini kalian terbuka,
tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi kalian terbuka menyampaikan permasalahan yang kalian hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya adalah azas kenormatifan. Norma gimana? Artinya dalam melakukan kegiatan ini kita menjunjung tinggi nilai-nilai, norma atau kenormatifan yang berlaku di masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu ada games nih. Gamesnya itu kalian dilatih fokusnya untuk melakukan apa yang saya ucapkan atau apa yang saya perintahkan. Tapi jangan lakukan apa yang saya praktekkan. Contohnya seperti ini. Ketika saya berkata hidung, kalian pegang hidung. Tapi jangan kayak Ibu pegang mulut ya. Jangan ya. Atau nanti saya bilang ketiak, kalian pegang ketiak. Bisa ya? Udah paham ya? Oke, kita mulai. Perhatikan fokusnya ke Ibu ya. Mata, telinga, kepala, mulut, telinga, kening, rambut, ketiak, mata, mulut, telinga, kepala. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, topik permasalahan apa yang akan kita bahas pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas tentang bullying antar siswa. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Menurut saya Bu, topik yang akan dibahas malas belajar. Oke, baik. Karena tadi banyak yang jawabnya topiknya yaitu malas belajar, jadi Ibu simpulkan topik permasalahan yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini adalah malas belajar. Ibu ingin meminta pendapat kalian mengenai apa itu malas belajar. Menurut saya Bu, malas belajar adalah malas mengerjakan tugas. Menurut saya Bu, malas belajar adalah malas dalam mengerjakan tugas. Menurut saya Bu, malas belajar adalah suatu tindakan siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang mengenai pelajaran sekolah. Menurut saya Bu, malas belajar itu suatu tindakan siswa yang tidak ingin melakukan kegiatan belajar di sekolah. Menurut saya Bu, malas belajar adalah enggan melakukan sesuatu tindakan belajar. Menurut saya Bu, malas belajar itu adalah malas melakukan tentang pelajaran sekolah. Menurut saya Bu, malas belajar karena saya main game. Menurut saya Bu, malas belajar itu tidak mau mengerjakan tugas sekolah. Oke, jawaban anak-anak Ibu semua sudah bagus. Tapi di sini Ibu akan simpulkan apa itu malas belajar. Jadi, malas belajar itu adalah suatu perilaku atau tindakan yang enggan melakukan sesuatu atau memilih diam. Ya, ini di sini tentang belajar. Jadi di sini kalian tidak mau melakukan sesuatu yang berkenaan tentang belajar, mulai dari membaca buku, mengerjakan tugas. Jadi kalian malas. Jadi itu malas belajar ya. Jadi malas itu suatu perilaku atau tindakan yang enggan melakukan sesuatu tentang pelajaran. Jadi kalian maunya diem aja gitu ya. Oke, baik. Jawaban anak-anak Ibu semua udah benar, udah bagus. Selanjutnya, apa sih penyebab anak-anak Ibu semua sehingga terjadi malas belajar? Penyebab dari malas belajar itu apa? Menurut saya Bu, penyebab malas belajar tidak menyukai mata pelajarannya Bu. Menurut saya Bu, malas belajar karena saya keseringan main HP. Menurut saya Bu, malas belajar dapat diakibatkan dari masalah pribadi. Menurut saya Bu, malas belajar tidak ada yang menjadi panutan.
Menurut saya Bu, penyebab dari malas belajar seringnya terpapar gadget. Menurut saya ya Bu, penyebab dari malas belajar sering begadang. Menurut saya Bu, penyebab dari malas belajar keseringan nonton TV. Menurut saya Bu, penyebab dari malas belajar kebanyakan bermain. Oke, jawaban anak-anak ibu semua udah bagus. Jadi, ibu simpulkan penyebab dari malas belajar itu pertama, kalian tidak ada niatan dalam diri kalian untuk belajar. Jadi kalian tidak ada motivasi dalam diri kalian untuk belajar. Jadi kalian malas. Maunya nonton TV, maunya main games. Nah, di sini ibu simpulkan penyebab dari malas belajar itu yang pertama, karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. Di sini maksudnya gimana? Faktor ekstrinsik itu faktor dari luar. Yang pertama mungkin karena pergaulan kalian. Kalian bergaul dengan teman-teman yang kurang memperhatikan pelajaran, sehingga kalian pun ikut-ikut malas belajar. Nah, selanjutnya kalian keseringan main games, atau kalian berkumpul dengan teman-teman yang suka mabar. Jadi kalian males belajar. Itu tadi faktor ekstrinsik. Selanjutnya faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu dari dalam diri kalian. Yang pertama tadi, mungkin di rumahnya sering berantem dengan ibunya, jadinya kalian lesu. Jadinya kalian tuh males untuk belajar. Atau di lingkungan rumah kalian sering namanya kegiatan rame-rame, kegaduhan. Jadian kalian merasa terganggu sehingga malas untuk belajar. Atau mungkin di sekitar rumah kalian lagi ada acara pernikahan yang pakai musik-musik orgenan. Jadi kalian mendengar musik-musik yang suaranya kuat, kalian belajarnya jadi males. Jadi pengennya dengerin musik aja. Jadi kalian jadinya males belajar. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jawaban anak-anak ibu semua sudah bagus. Selanjutnya, ibu ingin bertanya, ingin meminta pendapat kalian, bagaimana dampak dari malas belajar ini? Menurut saya Bu, dampak dari malas belajar berkurangnya ilmu. Menurut saya Bu, dampak malas belajar nilai kecil. Menurut saya Bu, dampak malas belajar adalah bisa mengakibatkan turunnya nilai mata pelajaran. Menurut saya Bu, dampak dari malas belajar itu seseorang akan menjadi bodoh. Menurut saya Bu, dampak dari malas belajar adalah seseorang menjadi bodoh. Menurut saya Bu, dampak dari malas belajar tidak naik kelas. Menurut saya Bu, dampak dari malas belajar tidak dapat juara. Menurut saya Bu, dampak malas belajar mengecewakan orang tua. Oke, jawaban dari anak-anak ibu semua udah bagus. Dampak dari malas belajar itu, jadi ibu akan simpulkan dampak dari malas belajar itu sangat merugikan. Yang pertama, tujuan kalian ke sekolah adalah untuk belajar, tapi mengapa kalian malas belajar? Nah, otomatis dampak yang paling dirasakan adalah dari orang tua. Yang pertama adalah mengecewakan orang tua. Mengapa mengecewakan orang tua? Karena orang tua sudah susah payah membiayai kalian untuk sekolah, tapi kaliannya malah males belajar. Sedangkan tujuan dari sekolah adalah untuk belajar. Nah, yang kedua adalah tingkat prestasinya pasti menurun. Tidak ada orang yang males belajar prestasinya naik, pasti menurun. Nah, yang ketiga, kalian pasti akan merasakan yang namanya kebodohan. Kebodohan di sini artinya gimana? Teman-teman yang lain yang rajin belajar udah tahu ilmu-ilmu tentang sesuatu. Misal ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tentang makhluk hidup. Tapi karena kalian malas membaca, malas belajar, jadi kaliannya tidak tahu. Jadi ujung-ujungnya kalian mengalami kebodohan atau ketidaktahuan tentang sesuatu. Selanjutnya adalah dampak yang paling buruk adalah kalian tidak naik kelas. Karena kalian males belajar, tugas tidak dikerjakan, PR tidak dikerjakan,
jadinya nilai kalian buruk sehingga pada saat semester kalian tidak bisa mengerjakan tugas sehingga kalian tinggal kelas. Jadi itu dampaknya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah sangat bagus menjawab pertanyaan dari Ibu tentang malas belajar. Kalian sudah tahu apa itu malas belajar, mengapa malas belajar bisa terjadi, dampaknya bagaimana, dan penyebab dari malas belajar pun kalian sudah tahu. Nah, di sini Ibu minta kalian mengeluarkan pendapatnya bagaimana komitmen kalian ke depannya supaya tidak malas belajar lagi. Bagaimana komitmen kalian? Menurut saya, Bu, komitmen dalam diri saya harus rajin membaca buku. Menurut komitmen saya, Bu, saya harus mengurangi main HP. Menurut saya, Bu, komitmen yang harus kita terapkan pada diri sendiri adalah mengusahakan belajar dimanapun dan kapanpun. Menurut saya, Bu, komitmen untuk tidak malas belajar adalah memotivasi diri saya sendiri. Menurut saya, Bu, komitmen yang harus kita paparkan dalam diri kita yaitu harus mengatur waktu dengan tepat. Saya komitmen dalam diri saya mengurangi main HP. Menurut saya, Bu, komitmen dalam diri saya bergaul dengan orang yang pandai. Menurut saya, Bu, komitmen dalam diri saya lebih giat belajar. Baik, komitmen dari anak-anak Ibu semua sangat bagus. Jangan lupa diterapkan ya. Kan sudah berkomitmen, kalian sudah tahu dampak negatif dari malas belajar, kalian sudah tahu penyebabnya. Jadi kalian sudah mengetahui apa yang harus kalian lakukan. Jadi jangan lupa sama komitmennya ya. Komitmennya diingat-ingat, nanti diterapkan. Setelah selesai kita dari kegiatan ini, terapkanlah komitmen-komitmen yang kalian telah sampaikan tadi. Nah, selanjutnya karena kita sudah bertanya, Ibu sudah bertanya apa, mengapa, dan dampaknya bagaimana. Jadi kegiatan kita pada hari ini akan berakhir, akan Ibu akhiri. Sebelum itu, Ibu ingin meminta kesan dan pesan dari anak-anak Ibu semua setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Boleh dari sebelah sini atau dari sebelah sini? Boleh sebelah sini dulu. Menurut saya, Bu, kesan dan pesan dalam bimbingan konseling ini saya senang dan dapat dilakukan di lain waktu. Menurut saya, Bu, kesan dan pesan dalam bimbingan konseling ini saya merasa sangat senang dan semoga kegiatan ini bisa dilakukan di setiap kelas. Menurut saya, Bu, kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan ini sangat senang. Kesan dan pesan kalian sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini akan Ibu akhiri. Dan kegiatan bimbingan dan konseling ini akan kita laksanakan atau kita lanjutkan lagi di lain waktu. Jadi Ibu ucapkan, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.